Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gue sebelum istirahat. Malam ini gue ingin ngobrol ringan. Ada news update yang menurut gue ini kabar bagus. Setelah sangat banyak ya berita-berita negatif setelah jeda internasional atau setelah pertandingan terakhir sebelum jeda internasional ya, di mana Manchester United kalah menghadapi Arsenal, lalu Jadon Sancho, lalu Anthony, lalu setelahnya pemain-pemain yang cedera, kekalahan menghadapi Brighton, lagi pemain yang cedera. Ini ada kabar yang menurut gua kabar positif, walaupun masih tipis-tipis, yaitu kembalinya Mason Mount, Raphael Varane, dan juga Kobbie Mainoo, di mana ketiga pemain ini sudah kembali ke Carrington. Artinya mereka sudah berlatih di outdoor. Artinya mereka sudah berlatih di luar, tidak lagi di dalam. Karena kalau di dalam ini kan artinya mereka masih rehabilitasinya tuh masih belum tahap akhir. Tapi ini mereka sudah latihan di luar, walaupun masih secara terpisah. Dan ketiga pemain ini tidak diikutsertakan oleh Erik ten Hag ke München menghadapi Bayern München. Ya, ini kabar yang bagus tentu saja. Kenapa? Karena sudah semakin dekat nih kembalinya pemain-pemain ini, yang menurut gua ketiga pemain ini ya masuk ke hitungannya pemain inti dari Manchester United. Kobbie Mainoo ketika preseason tampil luar biasa. Dan Mason Mount oke, di 4-1-2-3 dia tidak banyak atau belum maksimal perannya. Tapi yang dinantikan ketika lini kanan Manchester United, Jadon Sancho sedang dalam hukuman, Anthony sedang dicutikan, katakanlah demikian ya, terkait dengan situasi hukum, tuntutan ya kan, walaupun ada kabar ini nampaknya sudah mulai agak, mudah-mudahan ada jalan terang ya, karena kabarnya 1 dari 3 wanita yang menuntut ini sudah mencabut tuntutannya. Kita lihat saja prosesnya seperti apa. Balik lagi ke Mason Mount, gua pikir ya Mason Mount bisa ditempatkan di kanan dengan formasi 4-2-3-1, dan ini sangat menarik menurut gua. Dan juga dengan formasi lainnya seperti yang ditampilkan Erik ten Hag ketika menghadapi Brighton 4-3-1-2 atau 4-4-2 diamond lah ya. Di posisinya Christian Eriksen, gue menilai Scott McTominay, Mason Mount bisa dimainkan di sana. Lalu ini kan menurut gue juga memberikan variasi dari permainan Manchester United. Pemain-pemain yang mengisi posisi di formasi Erik ten Hag bisa lebih leluasa. Raphael Varane, kalau memang nanti sudah kembali, ya ini akan memberikan kedalaman, terutama di lini belakang, di mana lini belakang ini sedang tidak baik-baik saja. Manchester United kebobolan 6 gol di 2 pertandingan terakhir, menghadapi Arsenal dan juga menghadapi Brighton, masing-masing dengan 3 gol. Rata-rata berarti ya 2 pertandingan kebobolan 3 gol. Berarti lini belakang Manchester United ini sedang tidak baik-baik saja. Dan ya gue harapkan mereka bisa lebih cepat kembali. Dan kalau gue lihat informasi lainnya, Sofyan Amrabat juga sudah mulai latihan sendiri ya. Ini juga kabar bagus. Walaupun Sofyan Amrabat juga tidak ikut ke München. Tapi ini kalau gue baca atau gue dapatkan informasi dari Twitter tentu saja ya. Mudah-mudahan ini akan segera bisa kembali atau ya tampil di Manchester United. Sofyan Amrabat, lini tengah Manchester United juga butuh Sofyan Amrabat menurut gue. Di samping bisa menambal kedalaman skuad dari sisi kuantitas, dari sisi kualitas juga ada karakter yang berbeda di sana. Walaupun ekspektasi tetap harus diatur ya.
Sofyan Amrabat tampil luar biasa bersama dengan tim nasional Maroko di Qatar, bersama dengan Fiorentina, katakanlah dia merupakan jenderal di lini tengah. Tapi jangan lupa, Manchester United ini berbeda dengan tim-tim yang pernah dibela oleh Sofyan Amrabat sebelumnya. Liga Inggris ini juga kompetisi yang berbeda, sehingga Sofyan Amrabat juga tetap butuh adaptasi menurut gue. Jadi harus diatur. Cuman ya ini kabar yang bagus, situasi yang positif, di mana katakanlah 4 pemain tim utama Manchester United ini menurut gue secara dengan amatiran sudah dalam hitungan hari ini akan kembali. Mason Mount, Kobbie Mainoo, Raphael Varane, dan juga Sofyan Amrabat. Ya ini penting juga ya, di mana Manchester United ya kedalaman skuadnya saat ini sedang tidak bagus, kualitas skuadnya juga sedang tidak bagus, permainan di atas lapangan juga sedang tidak bagus. Dan kalau gue melihat bagaimana Erik ten Hag bergerak di bursa transfer musim panas dengan mendatangkan Mason Mount, lalu terakhir juga mendatangkan Sofyan Amrabat, dia ingin membangun sesuatu dengan 2 pemain ini berada di dalamnya. Mungkin Sobat Football United banyak yang berpendapat, ya Mason Mount buat apa didatangkan? Mason Mount didatangkan, buat apa didatangkan ya? Karena memang Erik ten Hag melihat ada kepingan yang ingin diberikan untuk Mason Mount nih di dalam sistem yang dia bangun. Ya tapi kan Mason Mount jelek, pertandingan awal lihat aja tuh nggak ngapa-ngapain. Ya namanya juga masih pertandingan awal, dia juga butuh adaptasi, dia juga butuh waktu gitu loh. Dan yang dibutuhkan Mason Mount bukan hanya waktu, tapi juga bagaimana dia butuh support. Tim kepelatihan juga melihat kan hal tersebut, ketika tidak ada yang atau belum sesuai dengan yang diekspektasikan, maka perbaikan ini yang harus dilakukan. Jadi tidak bisa langsung dijudge, oke, Mason Mount jelek karena di 2 pertandingan. Ya baru 2 pertandingan awal menurut gue. Langsung dijudge seperti itu. Menurut gue tuh tidak fair. Dan Raphael Varane menurut gue ya dengan segala pengalamannya, segala ya tentu saja kemampuan dia ya. Penting sih untuk lini belakang Manchester United yang memang sedang tidak baik-baik saja. Kobbie Mainoo, gue harapkan ini bisa menjadi lanjutan dari penampilan yang positif di preseason. Kita lihat setelah nanti mereka kembali akan seperti apa ya. Tapi sekali lagi ini merupakan kabar bagus bagi fans, bagi gua, dan juga bagi Manchester United. Kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.